Oke, sudah siap teman-teman semua? Saya buka Ya, ya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi, yaitu dengan satu contoh kasus terkait peserta didik yang ada di lingkungan sekolah. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, saya sendiri Melinda. Kemudian pembicara yang pertama ada Ihmatul. Boleh angkat tangannya, Mbak Ihmatul? Mukanya panjang terus ya, muncul di dunia. Aku gak kuat. Lah aku ora raiku rupaku ning ngendi ya? Yang muncul sampai di Nah aku Jadi gak ono soalnya oh no. panca kan sing anu. Rupane wong papat ben aku hai ku roh ngono lho rupaku. ulang-ulang ya. Serius ya, ini serius. Panca, bisa nggak? Kalau Ihmatul yang dicoret tuh Ihmatul yang keluar gitu loh, Ca. Ini cara nih. Diklik. Masalahnya Mas Fanca harus muncul. Mas Fanca harus itu nonaktifin Share. itunya. Terus diklik ini. Ya, diklik, Terus tak klik. disematkan. Tak klik. Ima tetap. Seharusnya PJ yang jadi admin gitu. Panca abal-abal loh. Gak iso. Udah. Ca tahu nggak sih, Ca? Pas aku tadi ngajar, aku tuh tipe tau, Ca. Tipe apa? Aku seharusnya bilang memberitahu, tapi aku mau memberitai. Terus ada bujang. Bu Melinda tadi ngomong tai. Aku udah kayak ketawa banget tuh, udah gak kuat. Terus aku bilang, silakan dilanjut oleh Pak Panca. Aku suka kuat dari ketawa. Ngawur. Oh, kudu dipin ngene. Udah siap belum? Yo, Ca, share screen, Ca. Oke. Nyala. Tenanan ya, terakhir ya. Oke ya. 1, 2, 3. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok PPL SMK 11 Semarang akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada satu kasus yang ada di ruang kolaborasi. Kemudian sebelum itu saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama saya sendiri Melinda, kemudian ada rekan saya. Silakan pembicara yang pertama bernama Ihmatul. Kenalkan nama saya Imatul Hidayah. Kemudian pembicara yang kedua ada Mbak Rizky, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Budi Julianti. Dan pembicara yang terakhir yaitu ada Pak Panca atau Mas Panca, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Panja. Oke, nah sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, nanti alurnya adalah setiap pembicara akan diberikan satu materi untuk dipresentasikan, kemudian nanti di akhir presentasi akan kami diskusikan. Oke, saya serahkan kepada pembicara yang pertama, silakan Mbak Ihmatul untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan di Diana. Menurut diskusi kelompok kami, cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana adalah dengan melakukan tes lisan dengan cara memanfaatkan teknologi seperti Zoom, WA, ataupun aplikasi penunjang pembelajaran lainnya. Dikarenakan pada dasarnya Diana memiliki gaya belajar berdasarkan public speaking, terbukti pada saat pembelajaran Diana yang lebih aktif menjawab pertanyaan apabila ditanyakan secara lisan. Namun kita harus tetap melihat kondisi
Diana dengan melakukan beberapa hal. Checking out ini adalah dengan mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu finding out. Finding out ini yaitu menemukan dan mengumpulkan kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar. Sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Oke, terima kasih Mbak Himatul Hidayah. Jadi sebelumnya, rekan-rekan semua, kita diberikan satu kasus terkait keadaan Diana. Nah, bahwasannya Diana adalah salah satu peserta didik yang memang ketika pembelajaran jarak jauh itu cenderung menurun motivasi belajarnya. Namun di sisi lain, Diana itu memiliki keterampilan, yaitu dalam public speaking. Oleh karena itu, tadi dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Bu Himatul, tentang tips yang bisa dilakukan oleh guru ketika menghadapi permasalahan demikian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Mbak Rizky Puji. Silakan Mbak Rizky Puji. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Mbak Ahmatul, selanjutnya saya akan membahas tentang hal yang dapat dilakukan oleh guru atau pendidik terhadap keadaan yang dialami oleh Diana. Yang pertama adalah harus melakukan observasi dengan melalui penilaian proses berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang. Kemudian rubrik penilaian ini harus afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, melakukan self-assessment. Dalam self-assessment ini ada teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berbeda dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu, didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan asesmen diagnostik formatif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Wah, keren sekali yang disampaikan oleh rekan kami, yaitu terkait bagaimana cara yang dapat dilakukan guru, terutama dalam bidang penilaian terhadap murid-murid yang memiliki keterampilan khusus, terutama seperti Diana. Oke, selanjutnya lebih detailnya lagi akan dijabarkan secara rinci oleh rekan kita yang sangat luar biasa. Ini mirip dengan artis ya, teman-teman semua. Silakan Mas Panca, bisa langsung dijelaskan. Ya, selanjutnya, kira-kira jenis asesmen apa yang tepat diberikan kepada siswa Diana dan pertimbangannya? Yaitu pada kasus tersebut ditemukan fakta bahwa Diana memiliki kelebihan atau potensi public speaking yang baik. Dibandingkan dengan menulis, sebagai guru mata pelajaran atau wali kelas pada awal pembelajaran sebaiknya harus memahami potensi tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran ataupun penilaian dapat disesuaikan dengan potensi tersebut. Oleh sebab itu, jenis ujian yang tepat untuk Diana adalah secara lisan. Alasannya sesuai dengan potensi Diana dalam mendorong Diana terutama dalam mematangkan public speaking. Oke, jadi intinya asesmen yang dapat dilakukan oleh guru adalah melihat dari potensinya, karena sesuai dengan keterampilan pada peserta didik. Tadi dijelaskan juga oleh rekan kami, Bu Rizky Puji atau Mbak PJ, itu dijelaskan bahwasannya kita harus melakukan tes diagnostik terlebih dahulu di awal pembelajaran, sehingga guru bisa memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik. Kemudian dalam pengaplikasiannya, ketika penilaian atau asesmen dapat disesuaikan dengan hasil dari tes diagnostik itu sendiri. Oke, itu mungkin dari kelompok kami terkait bagaimana ketika kita menemui peserta didik yang memang cenderung pasif dalam pembelajaran, kemudian kurang adanya motivasi, terutama ketika era COVID kemarin. Nah, bisa dilakukan tips-tips yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau kurang berkenan atau ada salah kata. Silakan yang ingin menambahkan boleh, bisa langsung tuangkan di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J